Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Arda Tamarani dengan NIM 43010220039. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat materi mata kuliah Psikologi Dakwah yang berjudul Interaksi Tauhid Dai dan Mad'u, Tauhid Rububiyah, Tauhid dalam penciptaan atau Kholikiyah, Tauhid Uluhiyah, dan Tauhid zat dan sifat. Oke, semoga kalian bisa mengerti ya. Nah, kita awali dari pengertian interaksi. Salah satu naluri manusia sebagai makhluk sosial adalah kecenderungan untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Dan salah satu bentuk dari kecenderungan tersebut adalah apa yang disebut oleh ahli psikologi dengan interaksi sosial. Interaksi adalah suatu bentuk hubungan antara dua orang atau lebih, di mana tingkah laku seseorang diubah oleh tingkah laku yang lain. Di dalam proses interaksi itu, jelas terdapat tindakan saling mempengaruhi antara satu individu dengan individu yang lainnya, sehingga memungkinkan untuk terjadi mengubah, memperbaiki perilaku masing-masing secara timbal balik. Jika kita kaitkan dengan dakwah, maka dikenal istilah personal approach dakwah face to face, sehingga terjadi proses saling mempengaruhi antara dai dan mad'u dalam kelompok sosial. Maka dari itu, sosial erat kaitannya dengan dakwah. Faktor dasar interaksi yaitu ada yang pertama faktor imitasi. Faktor imitasi yaitu faktor dasar dari interaksi sosial yang menyebabkan keberagaman dalam pandangan dan tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Proses imitasi adalah mencontoh atau meniru. Yang kedua ada faktor sugesti, yaitu proses di mana seorang individu dapat menerima suatu cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa dikritik terlebih dahulu. Misal ketertarikan, wibawa, dan hambatan berpikir. Yang ketiga ada faktor identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri mad'u untuk menjadi sama seperti dai. Kecenderungan ini tidak disadari oleh mad'u. Dan yang terakhir ada faktor simpati. Dapat dirumuskan sebagai perasaan tertarik pada seseorang terhadap orang lain. Simpati merupakan proses sadar bagi diri manusia yang merasa simpati. Terlihat dalam hubungan persahabatan dua orang atau lebih. Dalam faktor simpati ini, dorongan utamanya adalah ingin mengikuti jejak dan ingin belajar dari orang lain. Pengertian dai. Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok, organisasi, atau lembaga. Pada dasarnya, semua pribadi muslim berperan secara otomatis sebagai juru dakwah, artinya sebagai orang yang harus menyampaikan atau dikenal dengan komunikator dakwah. Itu dapat dikelompokkan menjadi yang secara umum itu adalah setiap muslim atau muslimat yang mukallaf atau dewasa. Bagi mereka itu ada kewajiban dakwah yang merupakan sesuatu yang melekat. Sesuai dengan perintah, sampaikan walau satu ayat. Yang secara khusus adalah mereka yang mengambil keahlian khusus atau mutahasis dalam bidang agama Islam, atau kita dikenal dengan tokoh agama dan ulama. Keefektifan komunikasi, saya ralat ya, keefektifan komunikasi dakwah tidak saja ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi, tetapi juga oleh diri dai. Jika ternyata yang diutarakan tidak sesuai dengan diri dai, maka berapapun tingginya teknik komunikasi yang digunakan, maka hasilnya tidak akan sesuai yang diharapkan. Seorang dai itu dituntut untuk memberikan pencerahan dan menyadarkan akan arti diciptakannya manusia sebagai hamba Allah yang bertugas untuk mengabdi kepadanya. Seorang dai juga perlu memiliki skill lain untuk memudahkan dalam melakukan pendekatan dengan mad'u. Salah satu contohnya adalah kemampuan interpersonal yang baik. Kita lanjut ke pengertian mad'u. Mad'u adalah orang atau manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu, kelompok, baik dalam yang beragama Islam ataupun tidak. Dan Muhammad Abduh ini membagi mad'u menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir secara kritis, cepat menangkap persoalan. Yang kedua ada golongan awam.
Golongan awam ini kebanyakan orang yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Terus yang golongan ketiga ini adalah golongan yang berbeda dengan golongan di atas. Jadi itu adalah mereka yang senang membahas sesuatu, tapi itu masih dalam batasan tertentu, tak sanggup tuh membahas yang lebih dalam lagi. Gitu. Interaksi dai dan mad'u. Dakwah merupakan suatu kegiatan yang diterapkan oleh manusia, baik individu maupun kelompok, dengan tujuan untuk menegakkan ajaran Islam dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini sangat penting, apapun uraiannya, dakwah sangat dibutuhkan bagi umat. Dakwah bukanlah kegiatan yang hanya sekedar menyampaikan ajaran-ajaran Islam saja. Dakwah sendiri juga akan melahirkan kesadaran bagi umat untuk menegakkan tauhid, melahirkan persaudaraan, keadilan, serta menciptakan masyarakat yang islami. Seorang dai bertugas untuk mengajak dan memotivasi umat untuk mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Seorang dai haruslah menjalin hubungan baik dengan mad'u dalam berdakwah. Hal itu bertujuan agar apa yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh mad'u. Semakin besar hubungan dai dan mad'u, maka semakin besar pula keberhasilan yang didapatkan seorang dai dalam berdakwah. Oleh karenanya, sebagai seorang dai haruslah memiliki standar kepercayaan tinggi. Hal itu ditandai dengan seorang dai yang berkompetensi di bidangnya, bukan hanya berwawasan luas tentang Islam dan kepribadian yang mulia. Seorang dai juga perlu memiliki skill lain untuk memudahkan dalam melakukan pendekatan dengan mad'u. Salah satu contohnya adalah kemampuan interpersonal yang baik yang seperti dijelaskan di sebelumnya. Model-model hubungan interaksi dai dan mad'u yaitu ada motivasi tingkah laku, yaitu suatu orang yang dimotivasi akan melakukan aktivitasnya dengan lebih giat dan lebih efisien dibandingkan dengan orang yang beraktivitas tanpa motivasi. Terus ada juga interaksi sosial, terus ada komunikasi dalam proses dakwah, yaitu berkaitan dengan proses komunikasi atau penyampaian dan penerimaan pesan dakwah. Dapat dijelaskan melalui bagian-bagiannya, yaitu penerimaan stimulus informasi, pengolahan informasi, penyimpanan informasi, dan menghasilkan kembali informasi. Yang terakhir ada kepemimpinan, yaitu merupakan suatu tanggung jawab yang patut dibanggakan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan manusia. Sebab itulah seorang pemimpin dituntut untuk mampu menjadi panutan yang baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Sedangkan dakwah adalah orang yang dapat menggerakkan orang lain yang ada di sekitarnya agar mengikutinya untuk mencapai tujuan dakwah. Kita masuk ke tauhid. Pengertian tauhid. Tauhid menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesahkan atau menjadikan satu. Tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Secara garis besar, tauhid dibagi menjadi beberapa macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Terus juga ada tauhid kholikiyah. Terus kita lanjut, ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini istilahnya berasal dari kata rob, yang dapat berarti memelihara, mengelola, memperbaiki, mengumpulkan, dan memimpin. Secara istilah, tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah sang pencipta, sang pengatur, sang pemberi rezeki, dan sang pengelola atau mudabbir bagi alam semesta. Tauhid dalam penciptaan atau tauhid kholikiyah, yaitu maksudnya adalah penciptaan ialah tidak adanya pencipta atau kholik yang sebenarnya dalam wujud alam semesta ini selain Allah, dan tidak ada perilaku yang bertindak sendiri dan sepenuhnya merdeka selain Allah. Segala sesuatu di alam raya ini, baik yang berupa bintang-bintang, bumi, gunung-gunung, lautan, logam, awan, guruh, petir, manusia, tumbuhan, hewan, malaikat, jin, maupun segala sesuatu lainnya yang biasa disebut sebagai pelaku atau penyebab, pada hakikatnya adalah benda-benda yang tidak dapat bertindak sendiri secara sempurna. Saya ralat,
yang tidak dapat bertindak sendiri secara sempurna, dan tidak memiliki pengaruh yang mandiri sepenuhnya. Segala pengaruh yang dinisbahkan kepada mawjudat itu tidaklah berasal dari zat-zatnya sendiri secara mandiri, tetapi semuanya itu bermuara kepada Allah. Tuh. Tauhid uluhiyah adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya yang harus disembah atau al-ma'bud dan tiada selainnya yang patut disembah. Hal ini merupakan pokok yang disepakati oleh kaum muslimin, tak seorang pun berbeda pendapat dalam hal ini, baik di masa lalu maupun sekarang. Dan terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat ialah bahwa Allah adalah esa, tak ada yang menyamainya baik dari zatnya ataupun sifatnya. Lebih dari itu, mustahil ada yang mampu menyamainya ataupun menjadi padanan baginya. Zat Allah adalah zat yang maha suci susunannya. Allah mempunyai zat yang maha mulia, mempunyai nama-nama terbaik, dan mempunyai sifat-sifat yang tinggi dan agung yang disebut Asmaul Husna. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jikalau ada kritik, saran, atau sanggahan, bisa langsung di komen di bawah ini. Dan saya menyadari bahwa materi yang saya berikan masih banyak kekurangannya. Semoga dapat membantu pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.